Hai, ketemu lagi nih. Udah pada beli belum? Makasih banget ya yang udah order. Gampang kan pakainya? Nih, saya mau ngulik lagi. Ya, ini sekali bayar saja kok. Bisa kamu gunakan tiap hari. 100% cocok untuk YouTuber, marketer, konten kreator, dan pengusaha digital. Bayar sekali, pakai selamanya. Bikin konten profesional tanpa repot atau biaya tambahan. Mantap kan? Mantap dong ya. Gak perlu bayar-bayar lagi, bos. Yuh, buruan yang belum punya, mumpung harga masih murah, gaskan saja. Halo, selamat datang di SWA. Terima kasih, saya senang bisa mencoba fitur dialog baru Anda. Halo, selamat datang di Eswara. Terima kasih, saya senang bisa mencoba fitur dialog baru Anda. Aduh, lagi kepikiran banget nih sama nasi goreng gila yang di pinggir jalan itu. Wah, yang porsinya barbar terus bumbunya medok banget kan? Setuju, itu emang definisi makanan enak. Betul, padahal cuma nasi goreng biasa, tapi entah kenapa rasa smokinya itu loh bikin nagih. Mungkin rahasianya di wajan tua yang dipakai abangnya, itu ngasih karakter rasa yang gak bisa ditiru. Ngomong-ngomong soal makanan enak, kamu pernah coba sate kelatak yang di Jogja? Pernah dong, itu luar biasa, dagingnya empuk banget, cuma dibakar pakai tusuk besi. Simple tapi mewah di lidah. Nah itu dia, kadang makanan enak itu nggak perlu ribet, cukup bahan yang bagus dan cara masak yang pas. Persis. Terus kalau makanan penutup, kamu paling suka apa? Kalau penutup, aku nggak bisa pindah dari cendol Elizabeth Bandung. Santannya gurih, gulanya kental, dinginnya pas. Sempurna buat nutup sesi makan berat. Ah, jadi lapar lagi nih kita ngobrolin makanan terus. Kayaknya malam ini kita perlu cari nasi goreng gila itu deh. Ide bagus, aku ikut. Sampai ketemu di sana ya. Siap. Gimana kabar portofoliomu minggu ini? Kayaknya IHSG lagi agak lesu ya? Stagnan, aku fokus di beberapa saham blue chip aja buat jaga-jaga. Kamu sendiri gimana? Masih pegang koin? Iya, tapi cuma 20% dari total dana. Volatilitas Bitcoin kemarin bikin deg-degan. Untungnya aku sudah pasang stop loss ketat. Stop loss itu penting banget, jangan sampai lupa. Aku lihat banyak pemula yang sering margin call gara-gara lupa manajemen risiko. Betul, sekarang aku lagi pelajari teknik swing trading di sektor energi. Ada potensi kenaikan jangka pendek menurut analisaku. Menarik, nanti malam coba kita bahas data-data fundamentalnya. Mungkin aku ikut masuk kalau risikonya terukur. Siap, jam 8 malam kita Zoom ya. Semoga cuan. Amin, sampai nanti.
sekarang semua orang beneran bisa jadi kreator. Pakai HP doang udah bisa viral, nggak perlu studio ribet lagi. Haha, bener banget. Sekarang anak SMP aja udah bisa dapat AdSense. Tools dan AI bikin barrier to entry itu hilang total. Tapi konsekuensinya, persaingan makin gila. Kreatif aja nggak cukup, harus punya karakter yang kuat dan konsisten. Nah, itu dia. Penonton sekarang nyari konten yang real, yang jujur, bukan cuma editan keren doang. Authenticity itu mahal sekarang. Setuju, dan yang bikin seru, sekarang AI juga udah mulai masuk buat bantu skrip dan ide. Kita jadi punya lebih banyak waktu buat eksekusi. Iya, jadi kita bisa fokus ke bagian yang benar-benar manusiawi. Intinya, sekarang bukan soal siapa yang paling keren, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Yup, industri kreator ini udah jadi profesi besar. Kuncinya cuma satu, jangan takut buat terus belajar dan mencoba hal baru. Tepat sekali, setiap ide punya kesempatan buat bersinar. Yuk kita terus berkarya. Gila ya, sekarang bikin konten tuh udah kayak minum kopi. Dulu ribet banget mikirin alat mahal. Iya bener, modal HP 1 sama niat gila aja udah cukup buat viral, nggak perlu kamera sultan lagi. Tapi yang paling gokil, sekarang ada AI buat bantu ide sampai edit. Tinggal ketik video kucing ngorok, langsung jadi skrip. Makanya persaingan makin ngebut, semua orang bisa tiba-tiba jadi seleb dadakan. Betul, penonton juga makin cerdas. Mereka suka yang real dan gak dibuat-buat. Jujur, itu kunci sukses yang baru. Intinya cuma adaptasi, siapa yang paling cepat ngerti algoritma dan teknologi, dia yang bakal bersinar. Hey, aku lagi nyoba ngafal beberapa phrasal verbs. Kamu udah siap belum buat tes speaking besok? Belum banget nih. It's quite difficult to remember everything. Apalagi yang ada look up sama look into itu. Oh, gampang kok. Kalau look up itu kan artinya mencari di kamus. Kayak, I need to look up this word. Right. Nah, bedanya sama look into apa? I always get confused when using those. Look into means investigate, meneliti. Contohnya, the police will look into the matter. Ah, I see. Jadi look into itu lebih formal ya. Thanks for the clarification. Aku coba bikin kalimat deh. Good idea. Hey, aku lagi nyoba ngafal beberapa phrasal verbs. Kamu udah siap belum buat tes speaking besok? Belum banget nih. It's quite difficult to remember everything. Apalagi yang ada look up sama look into itu. Oh, gampang kok. Kalau look up itu kan artinya mencari di kamus. Kayak, I need to look up this word. Right. Nah, bedanya sama look into apa? I always get confused when using those. Look into means investigate, meneliti. Contohnya, the police will look into the matter. Ah, I see. Jadi look into itu lebih formal ya. Thanks for the clarification. Aku coba bikin kalimat deh. Good idea. Coba make a sentence pakai call off sekarang. Itu sering keluar di tes. Okay, let's see. Because of the heavy rain, they decided to call off the football match. Betul kan? Perfect, artinya membatalkan. Your English is improving quickly. Lanjutin lagi yuk ke put off. Setuju. Let's practice more until dinner.
Oke, ini motherboardnya sudah di atas meja, tapi aku bingung mana dulu yang harus dipasang sebelum masuk ke casing. Selalu mulai dari CPU dan RAM. Kalau sudah terpasang di motherboard, baru lebih mudah dan aman untuk dipegang. CPU-nya sudah, thermal paste-nya juga sudah. Nah, pendinginnya ini, cara menekan klipnya kok terasa keras sekali ya? Itu normal, harus sedikit ditekan kuat sampai terdengar bunyi klik di keempat sudutnya. Pastikan posisi pinnya pas dengan lubang mounting. Oh baik, sekarang RAM. Ini kan 2 keping, apakah harus dipasang di slot yang bersebelahan atau ada polanya khusus? Lihat buku manual motherboard. Biasanya untuk konfigurasi dual channel harus di slot 1 dan 3 atau 2 dan 4. Jangan sampai salah posisi. Siap, kalau begitu aku pasang RAM dulu. Setelah semua terpasang, kita bisa coba tes singkat sebentar sebelum semuanya masuk casing kan? Betul, setelah tes singkat, baru kita masukkan ke casing dan atur manajemen kabelnya. Langkahmu bagus, kamu cepat menguasainya.